Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya adalah orang yang pernah terkena asam lambung yang sangat tinggi sehingga terjadi peradangan di lambung saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman yang sedang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Khusus di video kali ini saya ingin membahas tentang sensasi muncul ketika kita naik kendaraan, ya, baik kendaraan umum atau kendaraan pribadi, khususnya buat teman-teman yang sekarang kerja sebagai ojek online, ya, karena saya sempat sepintas, ya, ternyata banyak banget teman-teman yang bekerja sebagai ojek online itu ternyata banyak yang terkena asam lambung dan mereka sempat bingung bagaimana cara mengatasinya ketika bawa penumpang seperti itu, ya kan. Nggak enak juga ya, tiba-tiba berhenti, ya kan, ada penumpang, tiba-tiba sensasi datang. Nah, apa sih penyebabnya kenapa kita bisa kumat atau sensasi muncul ketika naik kendaraan? Sebenarnya banyak faktor teman-teman, sebenarnya banyak faktor. Ada hubungannya dengan kecemasan juga, karena saya beberapa kali ketika berangkat kerja naik motor itu sensasi muncul bertubi-tubi, hampir setiap hari, sampai saya bisa mengalahkan sensasi itu. Bagaimana caranya? Teman-teman simak videonya, jangan di skip ya, karena videonya ini pendek, hanya sekitar 7-10 menit. Teman-teman simak agar teman-teman mengerti ya, dan teman-teman bisa menguasai ini semua. Ada ilmunya, ada tekniknya, ada caranya. Teman-teman harus yakin kalau Mas Ma'ruf juga bisa, saya pasti bisa ya teman-teman, pasti bisa, insya Allah ya. Jadi yang saya amati ketika kita naik kendaraan, misalkan kendaraan bermotor ya, misalkan kendaraan bermotor, biasanya faktor yang paling utama itu angin teman-teman ya. Jadi kalau kita naik motor itu kena angin ya. Jadi teman-teman kalau bisa pakai jaket yang tebal, yang bahannya seperti jas hujan itu. Jadi angin itu nggak masuk ke dalam gitu ya. Karena kalau kita sampai terkena angin, biasanya itu memicu produksi asam lambung. Tapi bukan asam lambung yang cair, melainkan asam lambung yang berbentuk gas ya. Akhirnya kalau kita sensasi muncul di perut, biasanya kita panik, cemas, akhirnya sensasi muncul seperti itu ya. Jadi untuk menghindari angin ini, teman-teman pakai jaket yang tebal walaupun cuacanya sedang panas ya teman-teman ya. Kalau orang yang kena asam lambung, nggak apa-apa, dipakai aja biar keringetan ya. Yang kedua itu biasanya perut kita terisi terlalu penuh, habis makan dapat orderan, kita cus, di tengah jalan sensasi muncul. Nah, makanya teman-teman jangan makan terlalu banyak kalau mau berkendaraan. Jadi makannya cukup sedikit aja ya. Yang penting terisi, dan jangan minum terlalu banyak kalau setelah makan, nanti malah kembung, nanti timbulnya gasnya tinggi ya. Jadi kalau makan sedikit, usahain minumnya juga jangan terlalu banyak, sedikit aja. Yang penting makanan yang nyangkut di tenggorokan itu turun. Tujuannya itu jangan sampai kembung ya, itu kurang bagus. Nanti sulit juga untuk dicerna kalau kita kebanyakan minum setelah makan ya teman-teman. Jadi untuk tips yang kedua, biasanya teman-teman karena terlalu banyak makan pada saat mau berkendara. Nah, mulai sekarang teman-teman kalau mau naik kendaraan, perutnya jangan sampai kosong, tapi perutnya isi, tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Insya Allah sensasi tidak akan muncul ya. Tapi lebih pentingnya itu sebenarnya kecemasan teman-teman ya. Jangan cemas, jangan dipikirin, enjoy aja. Kalau bisa pakai headset satu sambil musikan ya, untuk mengalihkan seperti itu ya. Tapi jangan terlalu kencang juga, nanti bahaya ya kalau naik kendaraan. Jadi headsetnya kecil aja, sebelah, yang satu jangan ya, buat mengalihkan pikiran kita ya. Nah, untuk selanjutnya biasanya itu teman-teman lupa makan. Artinya teman-teman ternyata perutnya kosong, belum makan. Teman-teman naik kendaraan bermotor, pakai jaket yang tipis,
naik kendaraan, naik motor, ya akhirnya timbullah kembung karena terkena angin. Udah gitu, kalau kita perutnya kosong biasanya gas akan muncul. Sebenarnya itu alarm ya, alarm tubuh kita. Ayo, waktunya makan nih, lambung kita kosong ya. Makanya teman-teman diisi ya lambungnya, jangan sampai kosong. Kalau mau naik kendaraan jangan sampai kosong ya, tapi jangan terlalu penuh ya, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya teman-teman itu kalau bisa bawa selalu madu. Madu yang kecil ini harus ada di tas ya, madu apa namanya ini, fix ya, inhaler, terus sama apa lagi, fresh care, minyak kayu putih bawa aja di tas ya. Selain juga obat penetral asam lambung sejenis antacid itu ya, misalkan Proma atau Polisilen, itu ada di tas. Tapi itu kalau bisa jangan digunakan, obat itu jangan digunakan, hanya untuk jaga-jaga aja. Selagi kita masih bisa menahan sensasi, jangan diminum dulu, hanya sebatas untuk backingan aja, bahwa saya tuh udah bawa obat, saya tenang gitu kan. Nah, kalau misalkan sensasi muncul, selagi masih bisa ditahan, tahan dulu, karena biasanya muncul sebentar kok teman-teman, ya nggak akan lama, paling lama ya 15 menit. Tapi kalau kita bisa, biasanya dalam hitungan menit juga udah bisa mereda ya sensasinya ya. Dan jangan lupa bawa air hangat terus ya, minum air hangat terus teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya biasanya teman-teman itu suka parno duluan ya, karena kemarin pernah terjadi sensasi ketika naik kendaraan, ketika di lokasi tersebut, atau suasananya hampir mirip, misalkan di lampu merah ya, teman-teman terjadi kontraksi karena berhenti ya, kita nggak mikirin apa-apa, fokusnya ke perut, sensasi muncul, besok lagi ketemu lampu merah, sensasi muncul kembali, karena itu tertanam di pikiran teman-teman. Makanya teman-teman harus buang semua pikiran negatif itu ya, harus dialihkan ya. Sama halnya dengan ketika terkena kemacetan ya, karena saya juga pernah ngalami teman-teman ya, macet, bingung, nggak bawa minum, tengok, takut ya. Tapi ternyata bisa kok ya, ternyata bisa. Mau berkilo-kilo juga sanggup ternyata ya, karena itu hanya di pikiran ya. Memang sensasinya lemes, ada lemes juga, kembung memang ada kembung, tapi pola pikir kita lah yang salah teman-teman ya. Pola pikir kita yang salah, kita terlalu takut yang berlebihan gitu ya, takut yang nggak wajar. Makanya teman-teman harus berani, harus belajar berani, jangan sampai karena sakit ini semuanya dikorbankan ya, dari keluarga atau ke pekerjaan, jangan sampai ya. Nanti kalau teman-teman gak kerja, apalagi yang cowok ya, apalagi yang laki-laki nih, pak, bapak-bapak nih, kebanyakan yang nonton video saya itu bapak-bapak ya. Kalau misalkan sampai berhenti bekerja kan kasihan ya, sembuhnya enggak, pekerjaannya hilang, keluarganya berantakan, ekonominya berantakan. Karena banyak sekali teman-teman, banyak sekali teman-teman yang curhat di WA itu ekonominya berantakan ya. Makanya saya kadang suka ngasih madu gratis ya, kalau lagi penjualannya bagus, banyak, saya kasih madu ya. Saya kasih madu gratis. Kalau saya tahu memang dia itu benar-benar apa namanya, kurang mampu ya, insya Allah saya bisa bantu. Ya walaupun nggak banyak teman-teman, makanya minta doanya semoga usaha saya ini jualan madu ya, madu mentah Albat bisa lancar. Insya Allah nanti ada efeknya buat teman-teman ya, buat teman-teman yang kurang mampu ya, minta doanya dari semua. Semoga madunya berkhasiat, bukan hanya laris di pasaran tapi berkhasiat ya. Karena saya ingin membantu teman-teman, membantu masyarakat juga untuk mengenalkan madu murni ya teman-teman, madu yang tanpa campuran. Ini loh madunya teman-teman ya, yang udah uji lab ya. Ini yang di tangan saya ini ukuran 500 gram ya. Kalau ini yang 600 botol marjan teman-teman, tuh beda ya. Ini beda. Dan ini ada yang ukuran 1 kilo teman-teman. Ini ukuran 1 kilo. Harganya 135.000, sudah free garam Himalaya ya. Saya ngambil untungnya sedikit teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting lancar gitu ya. Ini ukuran yang 200 gram. Ini kalau dipakai hanya untuk kecap-kecap, ini bisa sampai 1 bulan ya. Jadi dipakainya
kalau ketika kita lemes, ya dikecap-kecap aja. Nanti kalau udah terapi seperti itu terus, nanti lama-lama terbiasa, lemesnya akan hilang teman-teman ya. Nih, saya biasanya bawa yang pakai botol seperti ini ya teman-teman ya. Nah mungkin itu saja ya tips-tips dari saya ketika kita naik kendaraan dan sensasinya muncul. Mohon maaf kalau kurang lengkap ya, karena saya kan ngomongnya secara langsung ya, secara langsung, nggak dipotong-potong videonya, nggak diedit-edit, ataupun nggak pakai teks gitu ya. Jadi ya apa adanya aja ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.